Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinar Azahra Mulia, selaku staf dari Departemen Kesejahteraan Mahasiswa. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa pengenalan mengenai neraca massa. Baik, langsung saja. Untuk pengenalan neraca massa ini, saya mulai dari dimensi, unit, dan faktor konversi. Di sini, dimensi itu adalah cara penulisan besaran yang menunjukkan besaran pokok penyusunnya. Lalu ada unit. Unit sendiri adalah satuan pengukuran yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut. Lalu ada yang namanya faktor konversi. Nah, faktor konversi ini adalah suatu nilai atau perbandingan yang digunakan untuk mengubah satuan suatu besaran ke satuan yang lain. Misalnya aja untuk besaran pokok. Besaran pokok itu misalnya untuk besaran pokok yang panjang, satuannya itu meter. Satuannya ini satuan internasional. Nah, notasi satuannya itu adalah M kecil. Nah, dimensinya di sini dilambangkan dengan huruf L besar. Dimensi itu biasanya diambil dari bahasa Inggris gitu. Misalnya L, L ini untuk long gitu, jadi untuk panjang. Untuk besaran pokok waktu misalnya, satuannya itu second. Notasi satuannya itu S kecil. Nah, dimensinya itu T besar gitu. Dilambangkan dengan huruf T besar yang maksudnya adalah time. Lanjut, untuk faktor konversi sendiri, saya punya beberapa soal di sini. Pertama, ada 2 joule ditambah 50 BTU, itu sama dengan berapa BTU sih, gitu. Nah, joule ini harus kita konversikan dulu ke BTU. 1 joule itu sama dengan 0,009478 BTU. Nah, 2 joule ini bisa langsung dikalikan sama ini. Hasilnya itu sama dengan 0,00189556 BTU. Nah, kalau sudah sama-sama BTU, baru bisa dijumlahkan. Yang hasilnya itu sama dengan 50,002 BTU. Lanjut, nomor 2, itu udah 1 cm per second kuadrat. Berapa kilometer per tahun kuadrat. Nah, untuk konversi seperti ini, kita akan menggunakan cara-cara mahasiswa ya, guys. Nah, 1 cm per second kuadrat, supaya menghilangkan centimeter per second kuadrat ini, sentimeter di atas itu berarti untuk menghilangkannya harus ada sentimeter di bawah. Karena kalau dikalikan bisa saling tembak. Gitu juga dengan second kuadrat yang ada di bawah harus ada di atas supaya bisa sama-sama bisa ditembak gitu, dihilangkan. Nah, pertama, 1 kilometer itu sama dengan 100.000 centimeter. Terus 1 tahun kuadrat itu sama dengan 31.536.000 kuadrat second kuadrat itu. Karena di sini sudah saya tuliskan juga konversinya di bawah. Nah, itu perkaliannya tuh ke atas. Jadi 1 dikali 1 kilometer dikali 31.536.000 kuadrat second kuadrat dibagi second kuadrat dibagi 100.000 centimeter dibagi 1 kuadrat tahun kuadrat gitu. Itu sama dengan 9.945.192.960 kilometer per tahun kuadrat. Nah, jadi bisa langsung kita tembak seperti ini. Lanjut untuk nomor 3, konversikan 32 derajat menjadi derajat Fahrenheit, terus menjadi derajat Reaumur, dan menjadi Kelvin. Pertama-tama kita buat dulu kayak gini, titik beku dan titik didihnya. Untuk Celsius sendiri itu titik bekunya 0 dan titik didihnya 100. Begitu juga untuk Fahrenheit 32 dan 212, Reaumur 0 dan 80. Buat Kelvin 273,15, yang di atasnya 373,15. Nah, ini kita buat perbandingannya. 0 ke 100 itu kan 100. Terus ini titik beku, selisih titik didih dan titik bekunya gitu maksudnya. Jadi 100 dikurangi 0, 100, 212 dikurangi 32, plus 80. Begitu juga dengan Reaumur, selisihnya 80, Kelvin selisihnya 100. Perbandingan ini kita bagi 20 supaya lebih kecil angkanya. Itu menghasilkan 5 banding 9 banding 4 banding 5 gitu. Nah, dari 32 derajat Celcius menjadi derajat Fahrenheit ini, perbandingan yang di atas adalah perbandingan yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan Fahrenheit, berarti yang di atas ini adalah perbandingan dari Fahrenheit itu sendiri, yaitu 9. Perbandingan yang di bawahnya adalah 5. Gitu, dari yang diketahui semuanya di sini Celcius, berarti 5. Nah, 9 per 5 dikali 32, terus ditambah 32. Kenapa ditambah 32? Dikarenakan titik beku atau titik bawahnya dari Fahrenheit ini sendiri adalah 32, maka harus ditambah 32 sehingga hasilnya menjadi 89,6 derajat Fahrenheit. Begitu juga buat Reaumur. Reaumur sendiri itu perbandingannya adalah 4, yang di atasnya 4. Di sini bisa dilihat ya. Terus
perbandingan yang diketahuinya dari suhunya Celcius itu 5, berarti 4/5 dikali 32 sama dengan 25,6 derajat Reaumur. Begitu juga untuk Kelvin, karena sama-sama titik bakunya 100 gitu. Langsung saja 32 ditambah 273,15 sama dengan 305,15 Kelvin. Begitu. Lanjut, saya juga akan memperkenalkan sedikit mengenai soal neraca massa. Nah, ini soal neraca massa saya setahun yang lalu. Waktu itu diminta untuk menghitung yang ada di distillate sama di bottom product. Nah, ini tuh kolom destilasi. Kolom destilasi itu punya satu masukan yang saya beri nama feed di sini. Untuk keluarannya sendiri, untuk keluaran atas itu disebut distillate. Untuk keluaran bawahnya disebut bottom product gitu. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, kolom destilasi ini, kita harus tahu dulu DFA-nya. DFA itu apa sih? DFA itu adalah degree of freedom analysis gitu. Di sini ada number of unknowns yang tidak diketahuinya ada 3. Itu ada di distillate sendiri. Distillate di sini itu nggak diketahui. Terus ada di bottom product itu juga nggak diketahui berapa keluarannya dalam kilogram gitu, sama fraksi fraksi etanol di bottom product itu nggak diketahui. Di sini mungkin sudah ada angkanya karena waktu itu begitu saya dapat jawabannya langsung saya tulis di sini. Oke, lanjut. Untuk number of independent equation-nya itu ada 2. Itu ada fraksi metanol sama fraksi etanol gitu. Nah, number of relation-nya itu di soal tuh sebenarnya ada 1. Itu tuh ditulisin 80% of the methanol is to be recovered as distillate. Nah, untuk mencari DFA ini tinggal dikurang dari number of unknown, dikurang number of independent equation, dan dikurang dengan number of relation. Jadi 3 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 0. Kalau DFA-nya tidak sama dengan 0, artinya tidak dapat diselesaikan. Nah, untuk neraca massa total kita buat dulu. Feed, di sini feed masukannya itu sama dengan keluarannya gitu. Jadi distillate ditambah bottom product. Oke. Di feed sendiri itu udah dikasih tahu 100 kg. Jadi bisa kita tuliskan dulu 100 kg sama dengan distillate ditambah bottom product gitu. Nah, terus kita mulai dengan perhitungan neraca massa di komponen metanol. Karena tadi di sini sebutin 80% of the methanol is to be recovered as distillate, langsung aja. Berarti 80% metanol di feed ini tuh akan nanti keluar juga di distillate-nya gitu. Oke, kan di sini udah dikasih tahu juga fraksi dari metanol di distillate itu 0,9. Kalau fraksi gitu, penjumlahan fraksinya semua itu pasti 1. Artinya kalau 1 sudah diketahui di sini 0,9, berarti fraksi etanol di distillate itu sama dengan 0,1. Gitu, tinggal 1 dikurang 0,9 sama dengan 0,1 gitu. Oke, lanjut. Dari 80% tadi, nah itu bisa langsung kita feed-nya itu 100 gitu. Jadi 80% sini itu sama dengan di sini. Berarti 80% 100 dikali 0,8 dikali jangan lupa fraksinya metanol 0,6 ini di feed-nya itu sama dengan fraksi di distillatnya 0,9 dikali distillatnya yang kita cari berapa sih keluarannya dalam kilogram gitu. Nah, itu akan menghasilkan 53,33 kg sama dengan distilat. Nah, kita bisa masukin nih di neraca massa totalnya. Tinggal mencari yang bottom produknya karena distilat itu diketahui. Berarti 100 kg dikurang 53,33 kg sama dengan 46,67 kg. Lanjut, untuk neraca massa komponen etanol, di sini kita carinya etanol di feed sama dengan etanol di distilat ditambah etanol di bottom product. Nah, feed tadi masukannya 100 kg. Fraksinya etanol itu 0,4 nih. Untuk distilat sendiri dia fraksinya 0,1. Nah, karena bottom product udah diketahui tadi itu dia keluarannya 46,67 kg. Nah, berarti di sini bisa langsung kita kalikan masukan dikali fraksinya, terus keluarannya dikali fraksinya. Jadi 100 kg dikali 0,4 sama dengan 53,33 dikali 0,1 tambah 46,67 kg dikali fraksi etanol di bottom product. Nah, sama dengan 4, di bawahnya 40 sama dengan 5,333 ditambah 46,67 dikali fraksi
etanol di bottom product. Itu menghasilkan 34,667 sama dengan 46,67 dikali fraksi etanol di bottom product. Nah, tinggal dibagi aja 34,667 ini dibagi 46,67. Itu menghasilkan 0,74 sama dengan fraksi etanol di bottom product. Seperti yang saya bilang tadi, kalau fraksi itu penjumlahannya harus sama dengan 1. Artinya, kalau sudah diketahui gitu fraksi etanol di bottom product itu 0,74. Nah, untuk metanolnya tinggal 1 dikurang 0,74. 1 dikurang 0,74 ini sama dengan 0,26. Begitu. Nah, sebenarnya pertanyaan terakhirnya itu adalah presentasi metanol di bottom product. Karena tadi fraksinya itu 0,26 buat fraksi metanol di bottom product, langsung aja 0,26 dikali 100%. Artinya, presentasi metanol di bottom product sama dengan 26%. Baik, itu adalah salah satu pengenalan soal neraca massa. Sebenarnya ada lagi di bawah, mungkin ini sebenarnya di bawah lebih ribet lagi, gitu. Tapi saya cuma ngasih satu soal aja dulu untuk pengenalan daripada pusing-pusing. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.